Mas Iwan atau Ya, silakan dimulai. baik, kita mulai Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam ya Rabbil warahmatullahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman semua yang dicintai Allah. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, dan atas kehendak Allah pula malam ini kita kembali lagi bisa bersama-sama mengikuti kajian dari Ustadz Sam. Uh, Selawat beserta salam semoga satu cerah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua mendapat syafaat dari beliau yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Tentunya terima kasih Ustaz Sam yang lagi-lagi terus membersamai kita dan terakhir berkomitmen Ustadznya akan istiqomah terus gitu ya untuk bisa berbagi kepada kita semua untuk berbagi ilmu agama, dan tentunya terima kasih juga nih buat teman-teman yang juga selalu istiqomah mengikuti kajian setiap Rabu malam. Uh, Semoga uh, pahala yang berlipat dan keberkahan buat Ustaz Sam dan keluarga, juga buat teman-teman semua. Untuk teman-teman yang mungkin hari ini sakit atau berhalangan ada urusan, semoga segera diangkat sakitnya dan semoga dilancarkan Allah urusannya. Amin, amin. Baik, malam ini Ustadz akan membawakan kajian dengan tema urgensi hijrah ya Ustadz ya. Ya, Ya, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilakan Ustadz menyampaikan kajiannya. Terima kasih. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillahilladzi warahmatullahi. anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Iwan rahimakumullah, ini kalau topik kajian Islam tematiknya sudah ke-40, eh, dan saya lihat di kalender, hari Ahad itu tanggal 1 Muharram. Jadi tanggal 1 Muharram ini tahun baru Islam, dan tentunya kita sudah paham ya, penetapan tahun baru Islam itu berdasarkan hijrah. Oleh karena itu saya mengambil momen itulah, kemudian saya mengambil tema untuk malam ini bincang-bincang kita, dan topiknya urgensi hijrah. Memaknai ya urgensi hijrah. Jadi karena banyak orang yang sudah paham tentang hijrah, tetapi apa kenapa gitu? Kenapa itu jadikan sebagai perhitungan tahun baru bagi Islam, dan juga eh, kenapa hijrah itu sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga ini perlu kita pahami, dan mudah-mudahan kita akan bisa mengambil eh, apa momen itu, momen hijrah itu sebagai memotivasi kita untuk semakin baik tentunya ya, semakin baik karena eh, apapun yang kita lakukan selama ini memang yang menjadi penilaian akhir itu di ujung hidup kita. Jadi eh, saya ngambil berapa banyak pelajaran dari wafatnya istri saya, dan eh, dan saya yakin ya istri saya itu dalam keadaan husnul khotimah karena memang beliau mempersiapkan betul ya, dan itu saya lihat sendiri bagaimana beliau mempersiapkan itu, dan mudah-mudahan itu juga bagian dari beliau selama ini berhijrah. Jadi selama ini berusaha untuk mempertahankan istiqomah dalam hijrahnya. Jadi sehingga kemudian dia sampai akhir hayatnya kemudian memposisikan sebagai orang-orang yang istiqomah, bukan hanya dalam menjalankan hukum Allah, tetapi juga dalam memperjuangkan dan mendakwahkan Islam sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan harapannya, dan wafat dalam keadaan masih tetap istiqomah berdakwah gitu, walaupun dengan keterbatasannya.
Sehingga ini mungkin perlu kita kemudian kita kaji ya, kemudian mudah-mudahan itu akan memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua dan juga bagi keluarga kita dan anak-anak kita tentunya. Jadi saya mulai dengan pemahaman tentang hijrah. Jadi hijrah itu secara bahasa, ya secara bahasa itu ada dua. Ada hijrah yang seperti zahiri, maksudnya sesuatu yang nampak, yaitu ini hijrah fisik. Jadi perpindahan dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Itu secara bahasa ya, itu hijrah. Makanya di kompleks saya disebutnya Masjid Al-Muhajirin. Jadi masjid orang-orang berhijrah karena memang ini pendatang semua. Jadi di ini. Tetapi ya itu makna secara bahasa. Memang kita ini orang-orang berpindah dari berbagai tempat di satu di komplek ini. Makanya disebut dengan Al-Muhajirin. Nah, kemudian dari makna yang kedua secara bahasa juga itu yang maknawi, yaitu perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Itu hijrah juga. Jadi hijrah yang dalam pengertian ya non fisik ya, dari perpindahan ya, berpindah perilaku, berpindah suasana, kemudian berpindah apapun yang itu memberikan apa suasana yang lebih baik dari sebelumnya. Itu juga makna hijrah. Karena hijrah itu sebenarnya kalau dari bahasa itu akar katanya dari hajaroh yang artinya adalah meninggalkan atau menjauhkan diri. Jadi mau hijrah menhindarkan diri, menjauhkan dari sesuatu yang buruk menuju kepada yang baik. Tetapi yang hijrah yang kemudian jadikan momen kemudian menjadi tahun baru hijrah yang dimaksud adalah hijrah syar'i yaitu di mana proses perpindahan Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Ya. Ini terjadi pada kira-kira tahun ke-13 ya masa kenabian beliau dan tujuannya adalah untuk membangun peradaban Islam. Karena kita tahu tugas Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, mungkin pada saat itu sulit untuk dibayangkan dari seorang tidak terkenal di tempat di daerah Mekah yang tersembunyi di sebuah lembah yang sangat jauh dari keramaian, hanya karena ada Ka'bah disitulah yang kemudian setiap musim haji orang-orang berdatangan. Ya. Kalau seandainya tidak ada Ka'bah mungkin eh, tidak dikenal sampai sekarang Mekah. Gitu. Dan kemudian Allah memilih manusia agung, manusia mulia dengan tugas yang luar biasa menjadi rahmatan lil alamin untuk menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Nah, bagaimana cara Islam itu menyebar ke seluruh dunia? Tugas yang begitu besar yang diemban oleh seorang yang yatim piatu, kemudian di daerah yang sangat sunyi, di daerah Mekah. Nah, itulah kemudian kekuasaan Allah yang luar biasa yang itu menjadi apa renungan bagi kita kalau Allah menghendaki sesuatu tidak ada yang tidak mungkin dan itu sebagaimana contohnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari seorang yatim piatu tidak punya ibu dan tidak punya ayah ya, dan dibesarkan dalam suasana penduduk penduduk jahiliyah, penduduk Quraisy yang tetap beliau bagaimana menjaga apa kesuciannya, menjaga menjaga kebersihan hatinya dan menjaga tingkah perilakunya. Dan itu kemudian apa berhasil melaksanakan tugas kenabiannya dengan membuat apa pondasi ya pondasi yang sangat kuat dan hijrah adalah pondasi utamanya gitu untuk membangun kekuatan itu. Oleh karena itu hijrah secara syar'i yang kemudian kita senantiasa juga peringati itu yang dimaksud adalah bagaimana kita ngambil momen itu memberikan motivasi kepada kita untuk kita melaksanakan apa yang sebagaimana Rasulullah SAW contohkan. Secara bahasa juga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi diriwayatkan Imam Bukhari bahwa orang yang berhijrah itu adalah orang yang telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga sebagian dari tidak dipisahkan dari makna hijrah walaupun bukan makna hijrah yang sebagaimana disampaikan tadi syar'inya. Secara bahasa adalah orang yang berhijrah, mudah-mudahan kita termasuk orang berhijrah, yaitu orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang atau berubah dari kebiasaan dulu yang jahiliyah mungkin ya kemudian sekarang menjadi kehidupan yang Islami yang sebagaimana dibangun oleh Rasulullah. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Mudatsir juga Allah SWT berfirman ar-rujza fahjur.
Jadi kita perintah ini, segala perbuatan yang keji itu tinggalkanlah. Jadi nah, sudah waktunya kita juga berhijrah. Jadi eh, nggak pantas lagi usia di atas 50 masih kemudian bergelimang dengan kemaksiatan, dengan kemunafikan, dengan kefasikan, kejahilian dan macam-macam. Sehingga itu semua harus kita fahjur, harus kita hijrah, harus kita tinggalkan. Nah, Ikhwan rahimakumullah, tentang perintah hijrah sendiri, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an. Jadi dan ini sebenarnya perintahnya dalam bentuk kalimat berita, tapi maksudnya perintah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiratan wa sa'atan. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Surat An-Nisa ayat 100. Di dalam surat Al-Hajj 58 Allah berfirman, "Walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur razikin." Dan orang-orang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rizki yang terbaik. Artinya kalau kita berupaya untuk berubah, ya, berubah menjadi lebih baik, kemudian ajal menjemput kita dalam keadaan proses perubahan. Namanya perubahan itu ya tergantung awalnya. Jadi kalau awalnya kita jelek banget, mungkin berubah lebih baik. Dan mungkin tidak setiap orang dibandingkan akan sama. Tetapi ketika proses itu kemudian kita menjalankan hijrah itu kemudian meninggal, maka Allah menjanjikan ampunan. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang cukup terkenal di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ada seorang penjahat, ya ada seorang perampok yang sangat sadis. Dia sudah membunuh 99 orang. Tetapi kemudian dia bertobat. Dia merasa menyesal. Tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya dia bertobat itu. Karena begitu besar dosanya membunuh 99 orang. Kemudian orang ini menghadap kepada seorang yang dianggap seorang ulama, seorang yang berilmu, dan kemudian dia menanyakan apakah mungkin Allah mengampuni dosa dia membunuh 99 orang, dan bagaimana caranya ya agar Allah mengampuni dosa-dosa dia. Nah, kebanyakan yang dia temui itu bukan orang yang bijak. Jadi orang mungkin ya dia berilmu tapi cara berpikirnya ya sangat strict ya, hitam putih gitu. Dengan mengatakan bahwa tidak mungkin Allah mengampuni kamu sementara kamu membunuh 99 orang. Jangankan 99 orang, satu orang pun seperti membunuh semua orang manusia gitu. Jadi pakai dalil. Nah, kemudian karena kecewa, ini kemudian dia tebaslah itu yang ngasih fatwa seperti itu. Karena masih sisa-sisa ya tadi apa orang bengisnya sih masih ada. Begitu dia marah kemudian ngambil pedang kemudian dibunuh juga. Akhirnya genaplah 100 orang yang dia bunuh. Kemudian semakin menyesal dia semakin berat dia. Tadi dia datang menghadapi orang itu juga untuk bertobat, tapi kenapa kemudian malah membunuh? Nah, kemudian ada yang menunjukkan kepada seorang yang yang bijak. Jadi yang dia paham apa yang diniatkan oleh yang tersebut. Dia cerita kepada Syekh itu, dan kemudian Syekh itu mengatakan Allah itu Maha Pengampun. Ya. Kemudian mensitir sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat menganiaya diri sendiri, telah berbuat dosa. Jangan berputus asa dari kasih yang Allah karena Allah akan mengampuni semua dosa. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha bijaksana. Ghafurur Maha Penyayang. Kemudian eh, orang ini, ya tadi Syekh ini mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosamu, tetapi kamu harus jalani, kamu harus hijrah, kamu harus pindah dari tempat tinggal kamu sekarang ini menuju tempat orang-orang yang baik, orang-orang yang eh, apa di tempat orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat beribadah. Karena niatnya memang dari awal dia ingin bertobat, maka
apa yang disampaikan oleh sini kemudian dia lakukan. Maka dia apa, berpindahlah, ya, berpindah dari tempat dia tinggal dia menuju tempat yang ditunjukkan oleh syekh tersebut. Nah, kemudian di tengah jalan ya Allah menetapkan ajal orang ini. Nah, kemudian datang malaikat, diceritakan dalam hadis itu datang malaikat yang akan menyiksa dia karena dia belum berbuat apa-apa. Ya, dia sudah membunuh 100 orang, maka dia layak untuk diberikan disanksi, ya, apa mendapatkan azab, ya. Nah, kemudian turun juga seorang malaikat, ya, malaikat yang akan memberikan rahmat dari berupa pengampunan karena dia sedang melalui proses bertobat. Buktinya dia sedang menjalankan hijrah itu, sedang melalui jalan untuk berhijrah menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh syekh tersebut. Nah, kemudian tidak terjadi tidak ada solusi, maka Allah menurunkan jadi malaikat yang meminta agar diukurlah jarak dari tempat dia tinggal ke tempat dia mati, dan dari tempat dia mati ke tujuan, ya, tempat tujuan yang dia tuju. Ternyata Allah berkehendak dia lebih sudah dekat ke tempat tujuan orang-orang yang soleh, maka kemudian Allah mengampuninya. Jadi ini menjadi gambaran bagi kita kalau walaupun mungkin apa kehidupan kita tidak ideal, tidak seperti halnya kehidupan orang-orang yang soleh gitu, tetapi kita sedang proses berhijrah, maka melalui proses berhijrah itulah kemudian Allah menghendaki apa mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini apa perintah hijrah ini tentunya secara maknawi dan bisa kita jalankan, yaitu perubahan pola sikap, ya, pola tindak, dan kemudian komunitas yang kita masuki dan seterusnya, sehingga kita betul-betul akan istiqomah di jalan hijrah ini menuju ya husnul khotimah. Nah, kita balik lagi cerita tentang hijrah. Hijrah itu terjadi pada tahun 623 atau pada memasuki tahun ke-13, ya, kenabian beliau. Di mana pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, di Mekah selama kurang lebih 13 tahun lamanya. Dan apa yang diperoleh oleh beliau bukan semakin kuat dukungan, tetapi semakin kuat perlawanan, semakin beraninya orang-orang Quraisy kepada beliau, terlebih setelah paman beliau Abu Thalib wafat. Sebelumnya Siti Khadijah wafat yang membiayai dakwah Rasul, ya, istri Rasul, dan mendakwahi beliau dalam berdakwah. Kemudian Abu Thalib wafat, pamannya yang walaupun belum masuk Islam tetapi dia yang melindungi dari ancaman para tokoh Quraisy. Dan semakin berat himpitan yang dirasakan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW berusaha untuk tolabun nusrah, berusaha untuk mencari pertolongan dari pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah di sekitar eh, Mekah. Sampai beliau juga ketemu dengan para tokoh di Taif yang alih-alih diterima dan kemudian mendapatkan dukungan, mendapat pertolongan, malah kemudian Rasulullah dilempari batu dan sampai berdarah-darah. Dan itu Rasulullah SAW jalankan. Dan tadi karena pertolongan Allah, maka pada pada tahun 621 atau ke tahun ke-12 kenabian beliau, datang dari Yasrib yang kemudian namanya menjadi Madinah. Jadi Yasrib ada 12 orang tokoh dari Aus dan Khazraj yang kemudian datang ke Mekah, ya, untuk kemudian berhaji dan ingin ketemu memang berita tentang tentang Rasulullah SAW. Dan mereka kemudian membaiat Rasulullah. Ya. Itu disebut dengan baiat Aqobah yang pertama. Dan isi baiat itu adalah intinya bahwa mereka siap untuk masuk Islam dan siap untuk apa mengerahkan seluruh yang mereka miliki untuk perjuangan dakwah Rasul. Tetapi pada saat yang pertama ini, bait Aqabah yang pertama ini, mereka meminta agar kepada Rasulullah untuk menyertakan seorang yang sudah masuk Islam terdahulu, yang faham terhadap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah, untuk menyertai mereka berdakwah di Madinah. Maka Rasulullah SAW memilih seorang Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang cerdas, pemuda yang tutur katanya itu mudah difahami orang, yang punya kesabaran dan basis keilmuan yang luar biasa. Karena ini tokoh muda ini memang anak pembesar orang Quraisy yang kemudian setelah masuk Islam
kemudian keluar dari rumah orang tuanya dan bergabung dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah 1 tahun Mus'ab bin Umair menyertai sahabat dari Ansor ini berdakwah di Madinah, dan pada tahun ke-13 atau pada tahun berikutnya kemudian Mus'ab bin Umair itu balik ke Makkah diantar oleh 75 orang yang kemudian mereka melakukan baiat Aqobah yang kedua. Dan isi baiatnya adalah bahwa mereka pernyataan mereka akan mematuhi Nabi SAW, artinya menyerahkan kekuasaan mereka kepada Nabi. Jadi Nabi itu secara eh, apa secara real diserahin tapuk kepemimpinan. Jadi baiat Aqobah kedua itu penyerahan kekuasaan dari Aus dan Khazraj, dua kabilah besar di Madinah atau di Yatsrib itu, menjadikan Rasul sebagai pemimpin mereka sehingga mereka siap mentaati beliau. Yang kedua, mereka juga siap untuk mengorbankan harta yang mereka miliki dalam rangka tadi membackup dakwah Rasulullah SAW. Kemudian mereka akan selalu menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran dan berjuang ya karena Allah, berjihad di jalan Allah. Apapun yang mereka harus korbankan, dan itu mereka siap. Ketika baiat Aqabah kedua ini, Rasulullah disertai dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau yang belum masuk Islam, tetapi sebagai paman yang kemudian menjadi juru bicara Rasulullah yang menyatakan bahwa apakah mereka sadar dengan baiat Aqabah kedua ini, bahkan mereka akan mengorbankan apa yang mereka miliki. Dan mereka ternyata sudah mengatakan sami'na wa ata'na. Maka oleh karena itu, pada tahun berikutnya, jadi setelah baiat Aqabah kedua ini, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Mekah menuju kota Madinah. Itu disebut dengan hijrah. Dan artinya ketika beliau tidak sampai ke kota Madinah, beliau posisinya sebagai pemimpin baru dari kota Madinah. Sehingga yang pertama yang beliau lakukan adalah membuat Piagam Madinah, itu konstitusi awal pertama, landasan pondasi sebuah sistem pemerintahan yang mengikat seluruh penduduk kota Madinah, termasuk komunitas Yahudi. Ada Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Itu diikat oleh Piagam Madinah itu. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana eh, perjalanan beliau. Jadi kalau kita lihat ini di Jaziratul Arab, di daerah yang sangat tandus, yang kering, panas luar biasa, dan beliau melalui jalur, ternyata hijrahnya tidak sebagaimana jalur yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah yang dari Mekah ke Madinah, yang biasa mereka datang kalau musim haji. Jadi justru ini arahnya yang pakai putus-putus ini yang sangat jauh. Jadi jaraknya lebih jauh daripada jalur yang biasa dilalui oleh kabilah-kapilah yang selalu datang berkunjung ke Mekah. Sehingga ini betul-betul pengorbanan, dan beliau adalah orang yang terakhir meninggalkan kota Mekah disertai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan disinilah kehebatan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga menjadi Umar bin Khattab selalu menyebut-nyebut kehebatan Abu Bakar As-Siddiq tentang kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menyertai Rasulullah SAW berhijrah. Beliau mengatakan satu malam Abu Bakar As-Siddiq, amalan Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ditimbang pahalanya lebih berat daripada amalan baik Umar dan seluruh keturunan umat. Jadi seluruh keturunan umat. Jadi ini luar biasa bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kemudian ketika dibaiat waktu pergantian setelah Rasulullah wafat, diangkat seorang khalifah, maka Umar bin Khattab kemudian mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq yang orang yang paling dekat dengan Rasul dan perjuangannya paling besar ya kepada perjuangan Rasul, karena tadi beliaulah yang menemani Rasul berhijrah. Dan hijrah itulah memang momen yang sangat luar biasa, puncak pengorbanan dari seorang yang beriman itu, ya orang-orang muhajirin itu ketika mereka berhijrah. Makanya orang-orang yang berhijrah dengan Rasul itu tidak ada yang murtad, tidak ada yang kembali menjadi orang kafir. Jadi mereka sampai wafat dalam keadaan beragama Islam, dan sebagian besar wafat sebagai syuhada di medan perang. Itu para kaum muhajirin yang berhijrah dengan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Nah, kemudian apa hikmah sebenarnya? Jadi ini yang ingin saya tekankan. Pertama, rupanya dengan hijrah itu Rasulullah SAW bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Kita lihat ketika di Mekah, karena beliau tidak punya kekuasaan.
tidak punya apa kekuatan sebuah intuisi yang kuat, yang kokoh, sehingga selama 13 tahun hanya sekitar, ya, ada yang mengatakan 45 orang, ya, yang masuk Islam. Itu pun dengan proses yang sangat berat. Bahkan ketika beliau menyaksikan apa keluarga Yasir, ya, dari keluarga Ammar bin Yasir, ya, itu disiksa seperti ibunya Ammar, namanya Sumayyah, ketika disiksa kemudian Rasulullah hanya bisa apa berkomentar, mengatakan isbir ya, eh, ya ahlul Yasir. Jadi sabarlah wahai keluarga Yasir, gitu ya. Kemudian beliau tidak bisa melakukan apapun. Artinya tidak melakukan tindakan fisik, ya, tindakan fisik. Kenapa? Beliau tidak punya kekuatan untuk itu. Belum punya kekuatan pada saat itu. Sehingga kemudian hanya bisa mendoakan, ya. Dan demikian pula seluruh penghinaan, kemudian apa pembaikotan, permusuhan itu Rasulullah SAW tidak mampu untuk melawannya, karena pada saat itu beliau tidak punya kekuatan, ya, tidak punya kekuasaan. Dan luar biasanya ketika beliau berhijrah itu hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Dan 10 tahun itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu betul-betul menerapkan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Jadi karena yang diperintahkan bukan hanya yang fardu ain, bukan hanya kewajiban-kewajiban individu, tetapi kewajiban-kewajiban yang sifatnya sistem. Jadi sehingga Rasulullah SAW ketika berhijrah maka beliau membangun sistem pemerintahan yang khas, bisa menerapkan seluruh hukum Allah. Ketika Allah memberikan udhulu fisilmi kafa, dalam seluruh aspek kehidupan Rasulullah terapkan. Jadi Rasulullah bukan hanya sebagai nabi ketika sudah berhijrah, tetapi beliau juga sebagai kepala negara, sebagai pemimpin, ya, sebagai Raisud Daulah, sebagai negara. Dan itu dibuktikan oleh beliau. Yang pertama beliau lakukan adalah mempersaudarakan dulu antara Muhajirin dan Ansor, sehingga tidak ada istilah apa pendatang dan pribumi. Dan itu dihapus. Tahun pertama sudah tidak ada lagi ini apa eh, pendatang dan pribumi. Jadi istilah Muhajirin dan Ansor itu sebutan-sebutan kemudian. Pada saat itu tidak lagi dikenal mana Ansor mana Muhajirin, ya. Jadi sebutan-sebutan setelah Rasulullah wafat itu kemudian dikenal untuk membedakan mana Muhajirin mana Ansor. Tetapi ketika pergaulan sehari-hari mereka semuanya saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi jadi tidak ada berasal dari mana, ya, kulit kulit warna kulit apa dan seterusnya. Terlebih ketika Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Semua yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Sempat ungkapan tentang Yalal Ansor, Yalal Muhajirin itu ketika akan membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang-orang apa ada munafik di situ kemudian memprovokasi agar orang-orang Madinah kembali memilih pemimpin dari kalangan Ansor, gitu, dengan membanggakan Ansornya. Demikian pula orang Muhajirin. Maka kemudian ada yang mengingatkan bahwa apakah setelah Rasulullah wafat kemudian kita akan kembali menjadi jahiliyah? Jadi panggilan-panggilan jahiliyah sebutnya. Jadi asobiyah, gitu, kebanggaan apa suku dan bangsa masing-masing. Dan kemudian mereka akhirnya kemudian istighfar dan mengingat lagi pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sudah menghapus itu. Kemudian yang kedua, beliau menghapus jurang pemisah antara kaya dan miskin. Jadi tahun pertama ketika beliau apa mengusir Bani Nadir, ya, kelompok Yahudi yang kemudian apa berkeinginan untuk apa membokong atau merusak, ya, persatuan di situ, kemudian diusir oleh Rasulullah. Maka harta kekayaan yang namanya fa'i dari Bani Nadir itu oleh Rasul diberikan hanya kepada orang Muhajirin saja, tidak diberikan kepada orang Ansor. Dan sempat orang-orang munafik memprovokasi bahwa Rasulullah ternyata lebih mendahulukan saudara-saudaranya yang pendatang, gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa kenapa Rasul membagikan faid dari Bani Nadir itu hanya untuk muhajirin saja, karena mereka meninggalkan kampung halaman tidak membawa apa-apa dan sehingga posisinya dalam keadaan miskin. Maka dengan faid Bani Nadir itu mereka kemudian kehidupannya lebih layak. Namun kemudian Rasul mengatakan, andaikan kalian mau juga wahai Ansor, maka aku akan bagi Pak ini juga dengan orang-orang Ansor. Tetapi tolong bagi juga harta kalian kepada mereka, kepada Muhajirin. Tapi apa jawaban orang-orang orang Ansor?
ya Rasulullah, kami ridho dengan apa yang telah engkau tetapkan. Bahkan kami pun akan membagi harta kami kepada saudara-saudara kami dari Muhajirin. Luar biasa. Jadi sehingga pada tahun pertama saya tidak ada jurang pemisah antara kaya dan miskin, antara orang Ansor dan orang Muhajirin. Karena mereka berbagi. Bahkan ada yang sangat dalam tanda petik unik atau ekstrim gitu ya. Ketika ada seorang sahabat punya istri dua, ya. Kemudian dia cerita ke apa menawarkan kepada saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, antara Muhajirin dan Ansor ini dipersaudarakan. Kemudian beliau mengatakan, wahai saudaraku, aku punya dua istri. Kalau engkau mau, maka yang satu aku akan cerai. Silahkan engkau nikahi. Tapi kemudian sahabat dari Muhajirin mengatakan, aku cukup. Yang mengakui engkau sebagai saudaraku sudah cukup. Ya, ya, biarlah aku kemudian mencari istri yang lain, jangan mengganggu itu ya. Artinya betul-betul keimanan yang dimiliki oleh orang-orang Ansor itu, kepedulian kepada orang Muhajirin itu luar biasa. Sehingga itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan selama 10 tahun ada 70 kali perang. Ingat, perang dalam Islam itu dalam rangka membackup dakwah. Jadi dakwahnya itu tidak dengan kekerasan, menyampaikan dakwah. Beliau mengirim surat, beliau mengirim utusan kepada ke negara-negara sekitar Jaziratul Arab, kemudian kabilah-kabilah. Ya, kemudian ketika direspon dengan baik, diterima dengan baik, maka mereka akan masuk Islam tanpa terjadi peperangan. Tetapi beberapa negara atau kabilah dengan apa lantangnya, bahkan kemudian apa menghina, bahkan kemudian merusak atau bahkan membunuh utusan yang diutus oleh Rasulullah, dan mereka menghalang-halangi dakwah dengan kekuatan militer, maka itulah yang dimaksud dengan jihad. Jadi jihad itu adalah backup dalam rangka dakwah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, berperang untuk mendakwahkan Islam itu sebanyak 70 kali peperangan. Baik yang dipimpin langsung oleh beliau atau yang mengutus utusan ya, panglima-panglima perangnya. Sehingga kemudian kalau kita lihat kesibukan dakwah Rasul di Madinah itu tidak hanya dakwah personal, tetapi justru yang paling masif adalah dakwah secara komunitas, dakwah secara institusi kenegaraan. Jadi menyampaikan Islam sehingga ketika orang masuk Islam itu bukan orang per orang, tapi waro'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sehingga engkau akan melihat tuh manusia masuk Islam itu, masuk agama Islam itu dengan afwaja, berbondong-bondong. Jadi satu kabilah ya, ketika apa pemimpin kabilah itu masuk Islam, kemudian dia membawa komunitasnya dan luar biasa. Sehingga hanya kurun waktu 10 tahun kekuasaan Islam itu meliputi seluruh Jaziratul Arab. Itu luar biasa. Tidak ada satupun pemimpin di dunia yang punya prestasi yang luar biasa seperti Rasulullah SAW. Dan itu harus kita pahami oleh umatnya, bahwa Rasulullah itu tidak hanya sebagai nabi, karena kalau sudah nabi memang itu udah pilihan dari Allah. Tetapi sebagai Roisud Daulah, sebagai kepala negara, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah contoh suri toladan bagi siapapun yang diberikan amanah untuk memimpin ya, umat ini. Jadi sehingga yang hikmah yang pertama dari hijrah-hijrah ini, Rasulullah bisa membangun sistem pemerintahan, kemudian menerapkan Islam di dalam sistem itu, dan kemudian menyebarkan apa dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kemudian dengan hijrah itu Rasulullah SAW itu lebih kuat tentunya karena kekuatan politik. Jadi beliau bisa mengirim utusan, bisa menerima utusan, bisa ngirim tentara, bisa mengumumkan perang, bisa mengumumkan damai, bisa macam-macam. Itu artinya aktivitas beliau, aktivitas politiknya luar biasa. Demikian pun militer. Waktu perang Badar, pasukan Rasul hanya 300 orang, kurang lebih. Ketika perang Tabuk, ya, dalam di akhir perang yang dipimpin langsung oleh beliau, itu ada 30.000 tentara. Jadi punya kekuatan yang luar biasa, hanya kurun waktu tidak sampai 10 tahun. Jadi dari 300 menjadi 30.000 tentara. Dan kemudian apa kekuatan militernya ini ditakuti bahkan oleh Romawi. Sehingga ketika perang Tabuk itu sebenarnya berhadapan dengan tentara Romawi yang ada di perbatasan. Sudah masuk ke daerah wilayah Timur Tengah. Dan itu luar biasa. Hanya kurun waktu sangat singkat. Kemudian juga ekonomi ya. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ternyata orang-orang yang ikut berjihad di jalan Allah, ya ikut berperang, itu ternyata bukan bukan menjadi miskin, tapi justru secara ekonomi semakin semakin berkembang, semakin bagus. Apalagi setelah kemudian kebijakan jizyah, kebijakan kharaj itu kemudian berlaku.
Sehingga orang-orang yang tetap dalam agamanya tidak boleh dipaksa, tetapi mereka mengeluarkan jizyah untuk setiap kepala dan untuk mengeluarkan kharaj untuk tanahnya. Dan itu juga luar biasa. Di samping gonimah, di samping rampasan perang, di samping al-anfal ya, dan ini luar biasa. Sehingga secara ekonomi itu kehidupan masyarakat kaum muslimin pada itu semakin mapan, semakin baik. Jadi kemiskinan itu semakin berkurang. Kemudian lebih lagi spiritualnya, bagaimana semangat jihad di jalan Allah itu luar biasa yang sulit untuk ditandingi oleh siapapun. Dan ketakutan musuh-musuh kaum muslimin adalah ketika mereka melihat tentara umat Islam itu jadi menyerbu wilayah mereka itu hanya dua yang diharapkan, syahid, gugur di medan perang atau menang, pulang membawa ghanimah dan memasukkan wilayah itu kepada wilayah Islam. Dan luar biasanya setelah masuk Islam, penduduk wilayah yang dia taklukkan itu justru menjadi saudara. Dan itu sangat berbeda dengan Eropa. Eropa kemudian berperang, kemudian menjadi daerah jajahan dan dieksploitasi gitu. Dan saling bermusuhan. Dan selamanya bermusuhan antara penjajah dan yang dijajah. Tapi kalau Islam tidak seperti itu. Begitu sudah ditaklukkan, yang masuk Islam dia sebagai saudara, kemudian yang tetap dalam agamanya, dia mengeluarkan jizyah atau kharaj untuk tanahnya, dan itu diperlakukan sama sebagai warga negara. Sehingga dari mulai masuk sampai sekarang, wilayah-wilayah yang dulu di bawah naungan Daulah Khilafah, itu tetap masih dalam keadaan Muslim dan menjadi saudara. Ya, saudara, dan tidak ada lagi perasaan bahwa ini yang dulu menaklukkan, ini daerah taklukan, nggak seperti itu sampai sekarang, termasuk di kita. Jadi dengan hikmah hijrah ini kita masuk Islam. Andaikan tidak ada hijrah, Islam nggak tahu sampaikah ke Nusantara atau tidak. Karena Islam itu bukan Islam dari Nusantara, Islam itu dari Arab. Ya. Islam itu dari Arab. Ya, Rasul itu orang Arab, bukan orang Jawa, bukan orang apa dan berbahasanya bahasa Arab, bukan bahasa Suryani. Jadi eh, ini yang kalau misalnya ada yang cerita-cerita tentang Nusantara macam-macam, Islam Nusantara dan sebagainya, itu semua tidak ada landasannya. Yang jelas Islam masuk ke Indonesia ini tanpa perang. Jadi tanpa perang. Sehingga wilayah kita ini disebut dengan tanahnya, tanah Usriyah. Jadi beda dengan tanah yang dulu ditaklukkan ya, namanya tanah Horojia. Sehingga wilayah Nusantara ini wilayah yang Usriyah yang tidak perlu mengeluarkan Horojia. Jadi tidak ada istilah pajak bumi sebenarnya. Untuk di kita ini karena masuk Islamnya tanpa perang, maka tanahnya ini ya tidak akan mengeluarkan horoj, namanya horoj, kayak kayak pajak bumi ya. Tapi mengeluarkannya adalah zakat. Itu kalau ditanami tanaman-tanaman yang memang harus dijakati. Tapi kalau ditanami dengan tanaman yang tidak dijakati, atau misalnya untuk jadi peternakan, apa untuk pabrik dan seterusnya, tidak akan keluar apapun, sepeser pun tidak disyariatkan untuk mengeluarkan sebagai konsekuensi kompensasi dari tanahnya. Karena tanah kita ini tanahnya tanah usriyah yang masuk Islam tanpa pertumpahan darah, tanpa perlawanan. Dan hijrah ini juga menjadi tonggak perjuangan umat Islam dan mestinya sampai sekarang. Lalu bagaimana kalau seandainya ini kita maknai secara pribadi? Karena kalau tadi kena hijrah fisik, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fatih, walakin jihadun wa niyatun wa idas tungfiru tungfirtum fangfiru. Dari Rasul mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan Mekah. Jadi setelah putus Mekah nggak perlu hijrah lagi karena Mekah sudah menjadi bagian dari Islam. Jadi bagaimana bisa disebut hijrah? Karena intinya hijrah itu dari satu tempat yang kufur, darul kufur menjadi ke darul Islam. Jadi wilayah yang tempat orang maksiat menjadi tempat yang orang-orang yang soleh. Intinya seperti itu. Dan ketika Mekah sudah ditaklukkan, maka tidak ada lagi hijrah. Tetapi kata Rasulullah, jihad dan niat. Jadi jihad itu adalah perjuangan terus menyebarkan agama Islam, walaupun kemudian akan bisa berhadapan dengan tentara, dengan militer, kalau dihalang-halangi, maka jihad itu akan terus berjalan. Akan terjalan sampai hari kiamat. Demikiannya niat. Jadi niat ini ternyata hijrah itu menjadi salah satu contohnya ya terkait dengan niat itu hijrah. Jadi hijrah itu menjadi inspirasi bagi siapapun, dia kaitannya dengan hijrah jiwanya. Jadi memperbaiki niatnya. Jadi Rasulullah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, mereka mendapatkan derajat yang paling agung, yang a'dham. A'dham itu superlatif dari azim, ya. Azim itu agung. A'dham itu yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang yang faizun, orang yang mendapat kemenangan. Dan kemudian hijrah jiwa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, dan ini hadisnya di masyhur diriwayatkan Imam Bukhari, sangat masyhur dan menjadi biasanya jadi pembuka. Kalau ulama dulu membuat kitab maka diawali dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kanat hijratuh. Rasulullah kemudian mencontohkan hijrah. Barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasuli, menuju Allah dan Rasulnya, ingin mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah, ingin mencontoh baginda Rasulullah SAW, ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasul. Maka dia akan mendapatkan dari hijrahnya itu sesuai dengan niat. Dia dapat ampunan, dia dapat pahala dari Allah, dan dia dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mro'atin yangkihuha fahijratu ila ma hajara ila. Tetapi barang siapa yang hijrahnya karena nyari dunia, dunia yang sedang dia cari, atau karena motivasi perempuan yang akan dia nikahi, maka dia pun akan mendapatkan dari hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya dia mencari dunia, dapat dunia, mencari perempuan, dapat menikahi perempuan, tetapi tidak mendapatkan dari Allah dan Rasulnya. Sehingga hijrah ini menjadi satu motivasi bahwa kita harus berusaha hijrah bukan hanya secara fisik, tetapi hijrah jiwa. Hijrah jiwa itu memperbaiki niat. Semua yang kita lakukan, kalau dulu-dulu lid dunia, kalau dulu-dulu lil jabatan, kalau dulu-dulu lil karir, lil macam-macam gitu, untuk popularitas dan sebagainya. Nah, kita harus mulai mencoba bagaimana agar kita semua ini memperbaiki niat lillahi ta'ala. Kita melakukan apapun amalan kita, maka kemudian biarlah Allah yang menilainya. Karena kita jalankan dalam rangka mengabdi kita kepada Allah lillahi ta'ala. Dalam rangka mencontoh baginda Rasul, karena kita ingin mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Di penghujung kehidupan kita, mari kita berhijrah. Jiwa kita, bersihkan jiwa kita, perbaiki niat kita. Setiap yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan, pasangkan lillahi ta'ala. Karena dengan lillahi ta'ala itulah Allah menilai. Sebesar apapun amalan, sebesar apapun pengorbanan, kalau tidak lillahi ta'ala, Allah tidak akan menilai sama sekali. Maka berupayalah istiqomah meskipun sedikit untuk berbuat baik, istiqomah dalam rangka hijrah jiwa kita, niat kita, berusaha semaksimal mungkin tetap ikhlas lillahi ta'ala. Demikian pengantar diskusinya, pengantar ngobrol-ngobrolnya ya. Mudah-mudahan apa apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat karena hijrah ini kalau secara fisik sudah dijalankan oleh baginda Rasul dulu ya. Dan sekarang juga bisa kita hijrah, tapi insya Allah kita tidak perlu hijrah dari Indonesia menuju Hmm. ke mana gitu ya. Karena ya di sinilah kita lahir, di sini kemudian kita besar, di sini kita berkeluarga, punya anak keturunan, dan kita mencintai negeri ini tidak perlu ditanya. Tanya cinta kita itu udah pasti memang sunatullah seperti itu. Kita mencintai negeri kita ya, sebagaimana Rasul dulu mencintai Mekah. Jadi surat Al-Balad itu kan memang Rasulullah mencintai Mekah dan ya itu manusiawi. Kita juga mencintai Indonesia, negeri kita gitu ya. Ya, tetapi tentunya pemahaman cinta yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran baginda Rasulullah SAW, bukan asobiah, bukan kebanggaan kelompok, karena yang dimulia di sisi Allah itu yang paling takwa. Walaupun mungkin tidak setanah air dengan kita, tetapi dia lebih takwa dari kita, jadi mereka lebih mulia. Bisa jadi kita bukan orang Arab, tetapi ketakwaan kita lebih dari orang Arab, bisa kita lebih mulia. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Maka kita tidak akan bicara lagi tentang eh, apa eh,
kebangsaan, kesukuan dan seterusnya karena itu memang menjadi bagian dari sunnatullah dan kita mencintai tanah air kita juga iya ya. Tetapi tentunya kita harus selalu meniatkan semuanya karena Allah dan bumi ini adalah bumi Allah dan kita menjalankan perintah Allah dimanapun kita berada. Jadi itu yang ingin saya simpulkan ya dari apa yang saya pahami tentang hijrah. Saya kembalikan waktunya ke Mas Arya dan monggo silahkan yang lain nambahkan. Ya. Tidak mesti bertanya, udah. Jadi udah bisa menambahkan karena forum kita ini forum apa ya, kajian ya kajian itu memang bukan beda dengan pengajian. Pengajian dan kajian itu beda ya. Kalau pengajian itu ada ustadz yang ngisi pengajian, yang lain jadi mustami pendengar. Kalau kita enggak, kita ada diskusinya. Saya kembalikan ke Ya. Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian kajiannya Ustaz ya. Ya, buat kita semoga kita bisa terus berhijrah dari kondisi yang saat ini menuju kondisi yang lebih baik dan semoga Allah juga izinkan, Allah berkehendak kita memperbaiki diri kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dan semoga nanti juga Allah panggil kita dalam kondisi yang terbaik di diri kita ya Ustaz ya dan teman-teman semua. Ya, Baik, kami persilahkan teman-teman yang ingin apa tadi Ustaz sampaikan mungkin menambahkan atau menyampaikan pertanyaannya dipersilahkan. Bisa langsung raise hand, kemudian langsung buka mic-nya atau bisa juga melalui chat. Udah Daniel, tadi katanya sudah mempersiapkan 10 pertanyaan buat Ustadz. Alhamdulillah udah Itu dua kan puluh enam bergabung. itu kan bisa-bisanya saya aja. Padahal sambil jalan sambil berpikir gitu kan. Iya. Ya boleh deh bertanya deh. Mau Saya tanya? dulu sambil Boleh. menunggu yang lain ya. Jadi Ya. nanti nggak usah lama-lama Ustadz karena yang lain akan bertanya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jadi wabarakatuh. makna hijrah ya, hijrah dengan makna yang kita taubatan nasuha gitu. Ada kalanya kita hijrah, yang contoh paling gampang hijrah berpindah dari yang tadinya kalau tabatan nasuha kan kita sebaiknya tidak kembali lagi ya. Tapi kalau ada juga yang kalau yang hijrah itu contoh yang paling mudah, tadinya kita tidak sabar, kurang sabar, terus hijrah ke yang lebih maknawi ya, lebih sabar. Terus karena satu lain sebab akhirnya hilang lagi nih sabarnya nih. Nah, itu ada ada apa dosa nggak di di dalam hal tersebut ya. Jadi kayaknya kembali lagi ke hal yang seperti sebelumnya gitu loh. Itu contoh gampang ya. Yang tadinya hijrah atau mungkin yang tadinya apa suka sedekah, tidak suka sedekah, akhirnya jadi orang yang dermawan. Tiba-tiba satu lain hal lagi kembali ke yang sifat yang kikir gitu ya atau tidak suka sedekah. Nah, itu konsekuensinya memang mendapatkan dosa atau memang tidak tidak bermasalah itu. Seperti itu. Beda dengan tabatan nasuha yang dari yang tadinya suka melakukan maksiat ya kemudian bertaubat tidak melakukan maksiat lagi kan hijrah juga tuh. Tapi eh, ada komitmen tidak melakukan lagi hal yang buruk gitu. Itu yang dalam hal yang ingin saya diberikan eh, apa penjabaran lebih lebih detail lagi oleh Pak Ustadz. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi memang kalau cerita tentang hijrah secara maknawi ya, artinya berpindah atau meninggalkan eh, maksiat menuju taat gitu ya. Jadi gampangnya mungkin kata yang mudah dipahaminya itu hijrah itu kalau secara apa kejiwaan ya itu meninggalkan menjauhkan dari yang maksiat menuju kepada taat. Jadi dari maksiat menjadi taat gitu ya. Jadi nah terus bagaimana kalau dia
sudah taat, balik lagi maksiat lagi. Ini ceritanya bukan tentang hijrah, cuma ceritanya tentang taubat. Jadi taubatan nasuha tadi benar. Jadi taubat itu ada dua. Ada yang terkait dengan kita melanggar atau tidak mengerjakan kaitan dengan hak Allah. Jadi tidak melaksanakan yang wajib atau melaksanakan yang haram. Jadi dua halnya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan hak adami, ya. Jadi misalnya dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tidak mengerjakan, maka itu maksiat. Jadi maksiat dosa besar, ya, tidak melaksanakan perintah, hukumnya wajib ain, ya. Itu berdosa, itu maksiat. Atau dia dilarang dilarang minum khamr misalnya, dilarang dan haram hukumnya. Dan kemudian dia laksanakan sehingga dia berbuat maksiat, melakukan perbuatan dosa dan itu dosa besar. Minum khamr itu dosa besar. Nah, kemudian dia tobat. Artinya tobat itu artinya dia pertama berhenti dari maksiat. Jadi kalau berhenti dari misalnya tidak mengerjakan kewajiban berarti sekarang melaksanakan yang wajib. Belum berhenti dari melaksanakan yang haram berarti ya memang ditinggalkan yang haram itu walaupun menjadi hobi atau menjadi kesukaan dia gitu. Itu dan itu berhentinya itu harus karena Allah. Kenapa? Karena orang yang bertobat itu berarti ada iman di dalam hatinya. Jadi ketika orang bertobat ada penyesalan, kemudian penyesalan dalam hatinya menunjukkan dia punya iman. Tapi kalau orang misalnya dengan maksiat malah dia bangga, itu menunjukkan imannya nggak ada. Jadi kalau ada cerita orang bangga dengan kemaksiatan masa lalu, itu sebenarnya dia belum bertobat dan dia memang tidak punya iman. Justru orang yang bertobat itu kemaksiatan yang telah lalu itu dia kubur, dia lupakan betul dan dia kemudian dia menyesal. Penyesalannya itu eh, me- apa seakan-akan itu dia harus apa dulu sudah di jurang neraka gitu. Dan kemudian sekarang tidak mau balik lagi ke sana. Jadi makanya rukun rukun tobat kalau hak Allah itu pertama menyesal, yang kedua berhenti dari perbuatan maksiat itu, yang ketiga dia bertekad tidak kembali selamanya. Tiga itu saja, itu disebut taubatan nasuha. Tapi kalau hak adami, nah hak adami kaitannya dengan maksiat yang merugikan orang, yang ada hak orang yang kita ambil, atau hak orang yang kemudian kita tidak tunaikan. Ada janji yang kemudian kita tidak tepati. Macam-macam ya kaitannya dengan hak-hak orang, hak adami. Maka bukan hanya tiga itu tadi, jadi nyesel, berhenti, dan tidak mengulang, sekaligus juga harus diselesaikan urusannya. Kalau itu misalnya permasalahan perdata, ya secara perdata diselesaikan, dan itu menurut hukum Allah. Jadi makanya kalau kalau belum selesai hak adami ini, maka Allah tidak akan menerima taubat dia sebelum yang bersangkutan yang dizolimi dan seterusnya kemudian menyelesaikannya atau memaafkannya atau membebaskannya atau ada solusi untuk menyelesaikannya. Jadi itu hak taubatan nasuha untuk hak adami. Nah, itu kaitannya dengan kalau misalnya bulak-balik gimana? Rasul mengatakan at-taibu minadanbi kamala dan balahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadan bi al-aidu ilahi kamanin mustahzi'u birobi. Tapi orang yang bertobat dari dosa, kemudian berbalik lagi, melakukan dosa yang sama lagi, itu seperti orang memperolok-olok Tuhannya. Ya. Jadi sebagaimana dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka yang yukhadi'unallaha atau mustahzi'un. Yang ingin mempermainkan, yang mempermainkan Allah. Tentunya Allah sangat murka. Murka. Orang yang kemudian menjadikan tobatnya itu tobat hanya untuk main-main saja, untuk apa ya formalitas doang. Tapi sebenarnya dia tidak bertobat gitu ya, karena dia justru menikmati kemaksiatan itu. Tetapi kalau di depan orang-orang dia mengaku sudah tobat, sudah ampun, tetapi di luar pengetahuan orang dia melakukan yang sama. Dikiranya Allah tidak melihat, dikiranya malaikat tidak mencatat gitu ya. Maka yang seperti ini pasti Allah akan memurkainya. Jadi orang yang tobatnya tobat sambel ya, tobat kumat gitu ya. Jadi oleh karena itu kata-kata hijrah itu memang harus tobatan nasuha. Jadi kalau bulak-balik itu belum hijrah dia, belum hijrah. Jadi bermakna hijrah yang secara bahasa maknawinya gitu ya, itu belum berhijrah. Jadi kalau masih bulak-balik gitu.
Jadi atau angin-anginan atau tergantung situasi kondisi atau tergantung komunitas gitu ya. Ini belum berhijrah. Jadi hukumannya belum berhijrah karena hijrah itu memang mengharuskan dia memang sudah jejak yang dulu berupa kemaksiatan, ke kefasikan, kezaliman itu udah hilang, berubah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Jadi orang-orang yang eh, apa berhijrah dalam pengertian secara bahasa itu memang menuju husnul khotimah, udah pasti. Dan dia istiqomah untuk menuju husnul khotimah. Dan itu memang menjadi kewajiban, kewajiban. Jadi orang-orang yang pernah berbuat maksiat tuh karena kejadian yang telah lalu kan nggak bisa diulang. Kejadian yang lalu bisa nggak bisa dihapus karena sudah terjadi ya. Maka penghapusnya adalah tobat. Dan kalau orang misalnya mengulang lagi, sebenarnya dia belum bertobat. Dinilainya belum bertobat gitu ya. Jadi karena tobat itu mensyaratkan dia tidak akan mengulang. Jadi kalau selama ini misalnya kita sudah bertobat, sudah nangis-nangis, tapi mengulang lagi sebenarnya kita belum bertobat. Nangisnya pun mungkin dulu nggak tahu, mungkin nangisnya bukan karena menyesali perbuatan maksiat. Bisa jadi dulu ya karena kondisi saja, karena kebetulan lagi sulit dan seterusnya ya nggak tahu, walau alam. Dan yang tahu persis bahwa kita ini tobatan satu kita diri kita sendiri. Makanya kenapa kita harus selalu saling tausiah. Tawasobil haq wa tawasobil karena memang tadi hati kita ini kan kata Rasulullah SAW hati kita ini namanya kolbu. Kolbu itu biasa namanya bolak-balik gitu ya. Makanya Rasul mengatakan al imanu yazidu wa yanqus. Karena iman pengaruh iman itu naik turun. Yazidu bitaqwa yang kusubil maksiat. Jadi naik kalau kalau taat, turun kalau maksiat. Sehingga memang harus ada tawasobil haq wa tawasobil sabr. Karena itulah satu-satunya cara kita saling menasehati, saling mengingatkan. Dan insya Allah forum kita ini forum saling tausiah. Jadi bukan hanya Ustadz Samsudin yang ngisi tausiah, tapi Ustadz Daniel, Ustadz Cucu, itu Ustadz Arya, yang lain-lain semuanya. Itu memang fungsi kita karena kita bisa selamat dari husrin dalam surat Al-Asr ya, selamat dari rugi itu tiga dan itu tidak bisa dipilih. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasobil haq wa tawasobil sabr. Jadi kita niatkan kehadiran kita di tiap malam Kamis itu ya dalam rangka tawasobil haq wa tawasobil sabr. Makanya saya tadi sampaikan ya tidak mesti saya cuma pengantar ya pengantar dan niat saya tadi tawasobil haq wa tawasob ya kemudian kalau seandainya ada tambahan, akan respon bahkan koreksi kalau seandainya saya salah itu bagian dari fungsi tawasobil haq wa tawasobil sabr. Tetap harus kita saling mengingatkan dan itu kebiasaan para sahabat dulu dan kita harus harus dibiasakan ya dibiasakan biasakan juga kita minta nasihat dari istri kita bisa nasihat dari anak kita dari teman kita dan seterusnya kita pun juga siap menasehati mereka jadi saling itu resiprok ya walau alam bisawab itu kurang lebih agak panjang ceritanya mudah-mudahan menambah motivasi semangat jangan pernah coba-coba tobat kumat atau tobat sobat sambal ya. Tebas sambal. Baik, terima kasih Ustaz Sam penjelasannya juga udah Daniel pertanyaannya. Baik, kita sudah 29 teman-teman bergabung bersama Ustadz dan partisipan terjauh kita nih sudah gabung Ustadz Cucu sempurna baru kelihatan. Izin saya mau baca ini Ustadz ya yang di chat itu dari Iya, Mas iya. Setiawan. Proses hijrah di Nusantara ini bagaimana dulunya Ustadz ya katanya gitu. Proses Jadi hijrah. ini ya. Jadi ini Nusantara itu luar biasa. Jadi dan hebatnya musuh Islam ya, musuh kaum muslimin itu berusaha untuk menghapus jejak jejak bagaimana masuk Islam ke Nusantara ya. Padahal kalau kita lihat ya apa yang ditinggalkan atau bukti-bukti lah, bukti-bukti sejarah yang ditinggalkan apa bahwa masuk Islam ke Indonesia itu memang atas inisiatif negara. Jadi memang utusan-utusan. Jadi bukan pedagang. Jadi pedagang ini karena memahaminya gini, pedagang yang sengaja datang ke Nusantara kemudian sambil berdagang, kemudian menetap di tempat di sini, dan faktanya ini kayaknya sih agak sulit untuk dipahami. Karena kalau orang berdagang biasanya balik lagi mudik gitu ya.
Ya orang dari Jawa berdagang di Jakarta kan ada waktunya mudik. Ternyata para pengemban dakwah masuk ke Nusantara itu tidak balik lagi. Jadi mereka membawa misi memang utusan-utusan dari negara. Yang kemudian kita juga mengenal tentang wali. Wali. Dan di wali itu ternyata di mana wali itu hidup, di situ ada pendopo, di situ ada kauman, di situ ada masjid dan seterusnya. Jadi wali dimaksud itu bukan wali yang warusa durung minoro, bukan wali yang kemudian tukang nunggu apa telaga gitu ya. Ya, tunggu kali dan seterusnya. Itu sama sekali itu. Jadi tidak seperti itu. Wali di situ adalah penguasa wilayah yang dia punya wilayah, ya punya otoritas dan punya pengaturan jadi riayah yang mengatur urusan-urusan di wilayah itu. Dan itu utusan dari sebuah institusi negara khilafah. Dan itu Betul. berusaha musuh-musuh kaum muslim itu menghapus jejak itu. Sehingga masuk Islam ke Indonesia itu bukan karena hijrah orang-orang dari Gujarat gitu ya ke sini atau bukan dari disabarkan oleh para pedagang, tapi betul-betul memang ada misi dakwah yang dilakukan oleh sebuah negara yang mengutus utusannya ke sini untuk menyampaikan Islam. Dan alhamdulillah ternyata bangsa di Nusantara ini menerima Islam tanpa penolakan secara fisik, tanpa terjadi peperangan. Kalau terjadi perang dulu misalnya di Kerajaan Majapahit dan sebagainya yang ahli sejarah bisa menjelaskan itu sebenarnya tidak terkait langsung dengan penyebaran agama Islam ke wilayah Nusantara ini. Ya. Ya, kecuali setelah kemudian ada invasi dari penjajah Barat. Ya, Portugis masuk, kemudian dia malah kemudian berhadapan dengan Samudra Pasai dan seterusnya. Jadi itu memang apa justru kaum muslimin atau Islam masuk ke Nusantara itu dengan damai dan menjadi agama penduduk Nusantara. Ya. Yang sampai sekarang yang kita salah satu keturunannya kan gitu ya. Dan para wali dulu memang tugasnya adalah menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, menerapkan Islam sesuai dengan wilayah kekuasaannya. Yang kemudian untuk pada di daerah-daerah pelosok, kemudian masuk juga ya orang-orang Hindu yang kemudian tergeser ya pengaruhnya ke pinggiran-pinggiran, kemudian dia memasukkan pemahaman-pemahaman yang sering kali kita pahami itu hal-hal yang khurafat. Jadi ada bau-bau khurafat itu memang ada ajaran Islam yang kemudian ada tokoh-tokoh agama sebelumnya yang masih kemudian mengajarkan cara ibadah atau pemahaman atau yang sering kita kemudian sebutkan ada yang kejawen, ada yang wiwitan, macam-macam ya. Dan itu kita dapatkan biasanya di daerah-daerah pelosok, di daerah-daerah pegunungan ya. Masih ada kepercayaan itu yang itu kewajiban kita untuk membersihkan, yaitu meluruskan kembali ya. Karena itu pasti bukan ajaran para wali. Ya. Ini bukan ajaran para wali. Pasti ada pihak yang kemudian ada sisa-sisa ya kemudian mengajarkan pemahaman yang berbeda dengan yang pemahaman yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Walau alam ya, itu pertanyaan tentang hijrah di Nusantara ya. Ya, mungkin nanti yang lain bisa nambahkan ya, bisa nambah. Silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Dipersilakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau menambahkan. Kang Cucu, mungkin kelihatannya mau tanya tadi. Mana pekan cucu? Ada Ustadz Budi itu. Kalau tadi ingin menanggapi atau Oh menambahkan. iya, Ya, baru hadir saya tadi baru hadir. Oh ya, Kang Cucu, silakan. ini ada. Belum, nantilah. Baru hadir tadi baru baru nongol. Baik, baik. Ustaz, sebelum yang lain mau tanya, saya Silakan Mangga. selamanya kalau hijrah itu kan eh, apa perubahannya signifikan gitu ya Ustaz ya. Jadi dari yang ya tadi mungkin yang seperti udah sampaikan gitu ya. Tapi kan hari ke hari ini kan kita perlu ini ya, perlu perlu hijrah juga, hijrah dalam arti yang dari sesuatu perbaikan walaupun tidak signifikan gitu ya Ustaz ya. Dan tentu itu perlu perlu ilmu pengetahuan gitu ya sampai kita akhirnya berubah gitu ya. Mohon tanggapannya Ustaz ya. Jadi hari ke hari itu walaupun kecil kita berubah gitu ya. Yang tadinya mungkin saya nggak pernah sholat di masjid, jadi belajar sholat di masjid, baru tahu bahwa itu wajib buat laki-laki gitu. Itu kan yang
uh, apa ya, nggak kelihatan signifikan gitu ya. Dan kita itu perlu ilmu gitu ya, perlu ilmu untuk bisa berubah itu gitu ya. Jadi ada kaitan antara kita mau hijrah sama ilmu yang kita kita terima juga. Jadi tidak serta merta kita berhijrah tiba-tiba berhijrah gitu ya, Ustadz ya. Mohon pemahamannya. Ya. Jadi kita kita sekarang ini bisa bukan membahas tentang hijrahnya Rasul gitu ya. Iya Tadinya betul Ustadz. tentang Maksudnya hijrah individu kita masing-masing dari ya secara betul. ah, bagaimana bahasa atau mana apa yang tentang jiwa kita ya. Intinya gini, kita paham bahwa kehidupan dunia ini akan kita tinggalkan itu pasti. Kesadaran pemahaman bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat itu mesti kita terus tanamkan. Artinya motivasi kita kemudian untuk menjadi lebih baik itu karena motivasi keimanan, di mana kita iman yakin bahwa sesudah dunia ini, sesudah kita hidup di dunia ini ada kehidupan berikutnya, melanjutkan kehidupan di alam barzah dan kemudian di ujungnya di akhirat yang bisa kholidina fiha abada. Tergantung kita meyakininya apakah memang kita yakin betul bahwa surga itu ada, neraka itu ada, dan kebahagiaan yang apa sebenarnya bahagia adalah ketika kholidina fiha abadanya di surga. Ya, jannah tajri min tahtihal anhar kholidina fiha abada. Sehingga itu yang harus kita terus refresh terus. Harus kita kemudian setiap malam. Makanya doa sholat tahajud itu sebenarnya sebuah ungkapan untuk merepres selalu keimanan kita. Ya. Jadi angtal hak wa wa'duka hak wa liqa'uka hak wa qauluka hak wal jannatu hak wan naru hak wan nabiyun hak wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hak was sa'atu hak. Ini harus betul-betul kita jiwai. Jadi kita manai bahwa bisa jadi eh, apa setiap hari dengan bergelut dengan kesibukan dunia macam-macam bisa kemudian akidah kita terkikis, terganggu, ya, terkontaminasi gitu ya. Maka di malam hari, di ujung malam, kemudian kita bangun, ya, kita sholat, ya, mungkin hanya 2 rakaat, tidak ada masalah, karena bukan tentang jumlah, tetapi tentang kualitas sebenarnya kehusuannya di situ. Kemudian justru lebih banyak kemudian kita tadi introspeksi. Kita mengatakan, ya Allah, Engkau itu benar, janjimu benar, perkataanmu benar, surga itu benar, neraka itu benar, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kita tidak paham bahasa Arab, nanti pakai bahasa terjemahan bahasa Sunda nggak ada masalah. Intinya bahwa kita menyadari bahwa yakin apa yang telah Allah sampaikan itu pasti terjadi. Sebagaimana terjadinya kematian. Pasti ya. Dan itu akan menjemput kita. Nah, kalau itu yang kemudian kita lakukan, maka perbuatan baik sekecil apapun yang dilandasi karena keimanan, keimanan, dan memang motivasinya juga karena Allah dan yang ikhlas, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena eh, bagi Allah itu sebenarnya tidak akan menilai dari sisi besar atau kecilnya, karena semua yang dilakukan oleh hamba ini, oleh makhluk ini di hadapan Allah itu kecil, semuanya kecil. Apapun yang dianggap hebat, besar, banyak, kaya, macam-macam di hadapan Allah itu kecil. Jadi eh, apa yang kita upayakan, yang kita butuhkan agar Allah ridho gitu. Bisa jadi menurut kita itu kecil, tapi membuat Allah ridho. Jadi bagaimana kita memaintain apa yang kita lakukan itu, kita ingin dapat ridho Allah. Ridho itu kan bahasa Arab ya, bahasa Indonesia Allah senang gitu. Membuat Allah senang gitu. Jadi ingat masuk surga kita itu bukan karena prestasi ibadah kita, bukan. Walaupun kita full 24 jam ibadah terus juga tidak akan mungkin mampu mengantarkan kita masuk ke surga. Yang kholidina fi abada gitu ya. Yang bisa masukkan kita ke surga itu cuma satu, Allah ridho. Dan Allah ridho itu tidak tergantung apa besar atau kecilnya, tetapi betul-betul kesungguhan kita dan keimanan kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bahkan kemudian menyatakan, la tahkironna ahadukum minal ma'ruf walau antal ko ahoka biwajin tolkin. Jangan sekali-kali salah seorang akan meremehkan kebaikan meskipun hanya berjumpa dengan saudaranya dengan tersenyum, dengan wajah berseri-seri. Jadi diniatkan semua meskipun kecil, mungkin kan senyum ya, senyum di hadapan saudara kita kan tidak
apa? Tidak signifikan kalau istilah istilah Mas Arya kan tadi tidak signifikan gitu ya. Senyum doang. Tapi bisa jadi di senyummu di hadapan Uda Daniel itu membuat Allah ridho, mengantarkan masuk surga. Dan itu luar biasa. Banyak kisah, banyak kisah. Ada seorang pelacur. Dia kemudian di perjalanan melihat ada anjing sedang kehausan. Kemudian karena dia iba sama anjing itu, kemudian ngambil air dengan sepatunya. Kemudian dikasih minum. Dan ikhlas karena Allah gitu ya. Dan kemudian hidayah Allah berikan kepada dia. Dia bertobat. Dan kemudian ya ketika dia meninggal dalam keadaan tobat, Allah masukkan dia ke surga, mengampuni dosanya sebagai pelacur. Jadi banyak kisah-kisah yang menurut kita itu, loh apa sih kan cuman cuman ngasih minum anjing doang gitu. Jadi bukan 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 apa yang dilakukannya, tetapi perbuatan itu apa, apa, menjadi menginduksi atau memancing keriduan Allah. Jadi makanya eh, kita berusaha kalau berbuat apapun, mudah-mudahan Allah ridho ya. Mudah-mudahan ini Allah ridhoi dan Allah berkahi. Jadi selalu kita kalau niatkan seperti itu, insya Allah semuanya disignifikan. Karena yang membuat signifikan itu ridho Allahnya itu, bukan perbuatannya. Bisa jadi kita merasa, waduh ini sudah pengorbanan luar biasa, sudah apa harta dan luar biasa gitu ya. Tapi ternyata Allah nggak ridho tuh. Kenapa? Bisa jadi orang itu motivasinya bukan karena Allah, nggak ikhlas karena Allah. Jadi Allah buat apa menilai? Makanya nanti akan ditolak. Ya, bohong kamu. Jadi bohong kamu. Kamu berbuat itu kan ada yang mau masuk surga orang yang berilmu. Ya, orang berilmu. Aku nyampaikan ilmu di mana-mana. Kemudian kata Allah, bohong kamu. Kamu itu mengajarkan ilmu supaya disebut orang ilmu, orang berilmu, sebut ulama. Ya, kemudian di apa disanjung-sanjung ya, diulu-ulukan, macam gitu ya. Jadi termasuk yang orang yang katanya dermawan, suka berbagi harta, oleh orang ditolak. Bukan, kamu bukan bukan orang yang ahli sedekah, tapi orang yang biasa apa cari perhatian karena sedekahmu itu supaya kamu disebut dermawan dan seterusnya banyak. Jadi eh, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu banyak menceritakan ternyata bukan dari si besar atau kecilnya amalan, tetapi Allah ridho atau tidak. Bahkan pada hal yang sangat menurut kita sepele gitu, sepele banget, tapi membuat Allah ridho itu akan mengantarkan kita ke surganya Allah Hmm. Subhanahu Wa Taala. Walau bisa. Ya, baik. Terima kasih. Jadi lakukan terus kebaikan sekecil apapun ya Ustadz ya. Iya, betul. Dengan niat hanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah senang. Betul. Baik, Betul. terima kasih Ustadz. Eh, Dipersilakan teman-teman yang lain. Tadi komentar udah Daniel saya baca. Jadi menjadi lebih baik apakah bisa digolongkan hijrah juga gitu ya. Eh, Iya. Iya. Jadi gini, takwa itu kan sebuah proses ya. Jadi tidak ada orang yang kemudian apa masuk surga karena tidak pernah berbuat salah. Nggak ada, kecuali Rasul. Rasul-Rasul itu maksum kan ya. Rasulullah itu dijaga dari maksiat. Tapi selama manusia biasa, ya pernah berbuat maksiat. Apalagi Rasul mengatakan innal insana mahalul khoto'i wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya lupa dan salah. Makanya kata kata anas itu dari kata nasia, lupa ya. Atau salah, khoto gitu ya. Itu Rasulullah sendiri. Jadi yang tidak pernah maksiat itu hanya Rasul doang. Ya kalau kita cerita tentang sahabat gitu ya, sahabat ada yang maksiat. Karena ketika nanti di Yaumul Kiamah itu kan ada proses ya, proses hisab itu sangat adil, sangat fair. Jadi nanti pertama kan di dalam surat Waqiah ya, wa kuntum azwajan salasa, kalian akan dijadikan menjadi 3 kelompok tuh. Yang pertama ashabul maimanah, ashabul maimanah. Yang pertama golongan kanan, ini golongan orang beriman. Bahagia golongan beriman itu karena untuk masuk surga harus iman dulu. Kemudian apa? Yang golongan kedua, ya, ya. Jadi wakum ajwa ajan salah apa ashabul maimanah mas, washabul masyamati ma ashabul masyamah. Golongan kiri orang yang kafir. Golongan kafir itu celaka, ya, celaka. Bagaimanapun yang dia lakukan, kebaikan dia lakukan tidak akan dinilai, tidak akan mungkin mengantarkan dia masuk surga karena tidak beriman.
Jadi innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tadi ahlu kitab dan orang-orang musyrik itu di dalam neraka selama-lamanya. Jadi kalau di neraka selama-lamanya, jadi memang tidak akan ada hisab. Jadi masuk neraka langsung. Nah, tinggal golongan kanan. Jadi golongan kanan juga jangan dikira kalau sudah jadi beriman itu pasti masuk surga langsung. Enggak. Ya, asiban nasu ayat troku ayakulu amanah wa hum la yuftanun. Jadi apakah manusia mengira setelah mengatakan beriman kemudian akan dibiarkan tidak diuji? Enggak, diuji. Maka ujiannya adalah dunia. Nah, ujian dunia itu maka bisa jadi maksiat, kemudian taat. Taat, maksiat, terus gitu ya. Tadi yang saya bicarakan itu kalau tobat, yang tobat kumat ya. Tapi bisa jadi yang maksiat yang satu sudah tobat, tapi maksiat yang lain dikerjakan. Jadi bisa bisa seperti itu. Maka ada pengadilan nanti kalau selama dia masih beriman, selama dia masih golongan kanan, maka nanti ada proses wa amma man sakulat mawazinuhu wa huwa fi isyati radiyah. Adapun orang yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka tempatnya di tempat yang Allah ridhoi. Ya. Jadi wa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyati radiyah. Kehidupannya ridhoi itu banyak di surga. Ada dosanya, tapi dosanya itu diampuni oleh Allah. Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Kan berarti dosa dia pernah maksiat, gitu. Ya. Dan makanya anugerah paling besar bagi orang beriman adalah ketika diampuni dosa-dosanya. Karena kalau dosa diampuni bersih tuh ya, maka amalan sekecil apapun jadi lebih berat, ya lebih berat. Kan statusnya kan itu wa amma man sakulat mawazinu. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada keburukannya, bahwa fi isyati radiyah dia adalah kehidupan ridhoi. Kehidupan ridhoi itu mana? Di surga, khalidina fi abada gitu. Itulah yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, jadi apa dalam surga ya Jannatu Adin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka, mereka ridho sama Allah. Dan itu ya. Nah, tapi ada orang golongan kanan udah beriman, tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Nah, orang seperti ini walaupun beriman tuh, Pak Ummu Hawiyah, tempatnya di Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu Hawiyah? Narun hamid, api. Dimasukin dulu, dibersihkan dulu, dibakar dulu di neraka. Tapi nanti kholidina fi abadanya di surga. Makanya orang yang paling bahagia katanya itu orang yang terakhir diangkat dari neraka dimasukkan ke surga. Tapi naudzubillah min dzalik kita nggak mau ya, nggak mau. Makanya kita berusaha hidup kita ini sekarang ini ngumpul-ngumpul pahala, ngurangi-ngurangin dosa. Jadi jangan kebalikannya, semakin usia tambah, dosanya bertambah, pahalanya malah dihapusin sendiri. Kapan bisa ada pahala dihapusin? Tadinya ikhlas, jadi sum'ah, jadi ria. Jadi kan rugi kita sudah mah apa sedikit yang kebaikannya habis gitu ditambah sum'ah disebut-sebut terus dipamer-pamerin terus gitu ya sehingga kemudian jadi hilang sendiri sementara dosanya bertambah terus naudzubillah min dzalik harusnya kebalikannya dosa yang telah kita lakukan terdahulu kita bertobat sehingga kemudian dengan tobat itu Allah hapuskan sehingga dosanya hilang gitu ya. Nah, sementara kebaikannya kita tambah. Supaya bertambah kebaikan itu benar dan ikhlas, benar dan ikhlas. Jadi apapun yang kita kerjakan, mungkin kecil apapun, ikhlas, insya Allah Allah akan ridho. Jadi memang ini bahasan-bahasan akhlak ya, bahasan eh, sebuah upaya bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Tapi Rasulullah memberikan contoh caranya. Bangun malam, ya, sholat tahajud, lapor sama Allah, muhasabah diri, gitu. Terus. Dan alhamdulillah ini yang sudah istiqomah setiap malam Kamis mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan husnul khotimah kan gitu ya. Itu harapan kita ya. Jangan balik lagi, jangan balik lagi. Ya, tadinya rajin ke masjid, jadi berikutnya karena sibuk tuh, sibuk, lupa lagi jalan ke masjid. Nah itu nggak boleh. Ya, nggak apa-apa, mantan preman nggak apa-apa. Sekarang jadi ustad daripada mantan ustad jadi preman ya. Ya, baik Ustadz. Terima kasih tanggapannya. Mas Iwan ada pertanyaan atau yang lain?
Kang Cucu nih, Cukup, cukup. Eh, cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tuh Ustadz ya, Iya, mengucapkan ada ada. sebenarnya ada itu ada hakim tuh, Oh gitu. tapi ngumpet terus. Mau menambahkan mungkin. Off dulu, off dulu. Aku dulu. Ada itu sudah buka tuh. Ya, Itu Kang Kang Iwan tuh sudah on kamera tuh. Oh, Iya. nanya kayaknya. Ustadz Sam ini guru saya dulu, guru ngaji, dan saya terkenal baik dengan beliau. sampai sekarang masih guru ngaji kan. Iya. Nah, nasibnya sekarang sama, sama-sama Buddha. Sama-sama. Sama, cuma Ustadz Duluan Sam kan siapa nih? masih baru. Aku udah pengalaman lama, 3 tahun. Duluan siapa nih Ustadz? Yang Duluan apanya? ya tergantung jodohnya. Iya, Ustadz. Ya. Gantung Ya, itu jodoh. Kang Cucu itu udah mau ini. Jadi gini apa kenapa membahas itu balik lagi tadi. Kenapa membahas hijrah? Jadi kan sekarang itu banyak kan hijrah-hijrah ya, ada artis ya. Iya, betul Jadi Ustadz. sebenarnya mudah-mudahan bukan hanya sekedar kosakata gitu ya. Hanya karena sebutan ini hijrah, tapi memang betul-betul hijrah gitu. Namanya hijrah itu ya tidak balik lagi ke jadi itu bukan orang hijrah namanya kalau balik lagi ke jahiliyah gitu ya. Bukan hijrah namanya. Jadi taubat ya memang dalam proses taubat ini apa ya istiqomah dalam taubat itu, istiqomah dalam kebaikan. Jadi intinya sih sebenarnya supaya kita ya husnul khotimah itu istiqomah ya. Jadi istiqomah ini kan konsisten, konsekuen sampai akhir hayat. Dan itu sebenarnya yang kalau itu bisa dilakukan dan kenapa kita bisa melakukan itu kalau kita tidak banyak atau apa ya membiasakan yang kecil, membiasakan yang kecil tapi istiqomah. Makanya Rasul mengatakan ahabul a'mali indallah adwamuha wa inkilan. Jadi yang paling disukai oleh Allah dari seorang apa perbuatan hamba ini adalah yang dawam terus menerus meskipun sedikit. Karena biasanya kalau sedikit itu insya Allah bisa istiqomah dan insya Allah bisa ikhlas. Jadi saya seringkali ini motivasi ke jamaah al-muhajirin itu ya. Saya bilang, Pak, lebih baik misalnya kalau sedekah, makanya di situ ada kotak besar tuh. Walaupun Ribu pernah kali besar. pernah diambil ya, dituliskan 5.000 misalnya atau 1.000 atau 2.000 tiap pagi gitu. Insya Allah akan ikhlas dan tidak akan terasa karena tidak signifikan pengeluaran itu, tetapi itu yang paling dicintai oleh Allah dan itu yang akan mendatangkan ridho Allah daripada kemudian sekali memang juta ya. Tapi kalau juta-juta gitu, itu untuk ikhlasnya jadi kadang susah dan itu harus dituliskan dan tuliskan gitu dari hamba Allah. Tapi nanti tolong diumumkan ya, gitu. Dari hamba Allah. Gitu. Jadi 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 bagaimana kita mensiasati agar kita ikhlas, ya. Dan memang itu sudah di state oleh Rasul gitu. Yang paling disukai itu yang dawam meskipun sedikit. Dan rupanya intinya kenapa bisa bisa lebih dicintai oleh Allah? Karena yang sedikit itu sulit untuk ria, Untuk sombong ya Ustadz ya. Sedikit, sulit untuk sombong, ya kan? 1.000 Ya. sombong. Jadi jadi justru yang sedikit itu membuat kita bisa tidak terasa gitu ya. Dan kemudian kita ikhlas juga. Ya udah ikhlas gitu. Justru menghindar dari kemudian sum'ah, ria dan seterusnya gitu. Ya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Misalnya sholat tahajud. Ya sholat tahajud ya biasakan. Mungkin dua. Mungkin nggak ada masalah gitu. Bukan dari jumlahnya. Tetapi istiqomahnya. Demikian pula kita ngaji kan. Kalau ngaji ya yang seperti ini sepertinya kan nggak ini. Dan apakah ini masuk dalam majelis zikir gitu ya? Karena zaman Rasul kan nggak ada contohnya ngaji pakai Zoom kan. Belum Ini ada bid'ah Zoom. itu. Bid'ah. Tapi nggak dolalah ini, bid'ah hasanah ini serius gitu. Karena dengan gara-gara Zoom ini saya bisa ketemu sama Uda Daniel. Bayangin kalau saya tidak ada Zoom nggak akan ketemu kita. Kan gitu ya. Jadi semuanya jadi tidak semua bid'ah itu dolalah. Jadi bid'ah hasanah salah satunya adalah pengajian via Zoom. Nggak ada contohnya dari Rasulullah pasti. Ya, pasti nggak ada contoh. Tapi ini luar biasa. Dan kalau saya menganggap bahwa kita ini pengajian siap malam malam Kamis itu masuk dalam majelis zikir. Majelis zikir. Walaupun majelis dalam pengertian bukan dunia maya ya.
Kalau majelis yang pengertian yang apa, yang hakikatnya itu kan di tempat duduk. Ya kita ngariung, ada majelis di situ, kemudian dibahas hukum Allah. Ya, ya itulah hukum asalnya majelis. Tapi menurut saya ini juga majelis. Walaupun duduk di tempat masing-masing, ya ada yang di kamar, ada sambil tiduran, ada sambil koloran, apa sambil ngantuk, kan nggak ada masalah. Dan ini kan ada hadis qudsi ya, qudsi tentang majelis zikir ini. Jadi kata Rasulullah SAW, malaikat itu selalu berkeliling, berkeliling mencari ahlu zikir, mencari ahlu zikir. Dan ketika ada malaikat menemukan majelis zikir, jadi ada orang-orang yang sedang zikir di situ, maka apa malaikat itu akan menyuruh ya, apa malaikat yang lain, maka mereka berkumpul, mengerumuni mereka ya sampai nanti ke arash, jadi sampai ke Allah gitu ya, saking banyaknya. Nah, kemudian Allah bertanya, walaupun Allah tahu apa yang terjadi gitu. Allah bertanya demikian, apakah apa yang mereka sedang lakukan? Mereka sedang tasbih, sedang takbir, tahlil, tahmid ya Allah. Mereka sedang mengagungkan Engkau, sedang mensucikan Engkau. Apakah mereka melihat aku? Tentu enggak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Tentunya lebih lagi, lebih semangat lagi gitu. Terus apa yang mereka minta dariku? Mereka minta surga ya Allah. Kata Allah, apakah mereka melihat surga? Enggak. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Akan lebih banyak lagi mintanya, bersemangat lagi. Apa yang mereka ingin lindungi dari aku? Mereka ingin lindungan darimu, dari neraka ya Allah, dari neraka ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka? Enggak, demi Allah ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Tentunya akan lebih lebih kencang lagi ingin menjauhkan diri dari neraka. Ya. Kemudian kata Allah, umumkan, sampaikan ke mereka, aku mengampuni semua dosa-dosa ahlu zikir itu. Kemudian ada malaikat mengatakan, ya Allah, di sana ada si Fulan, dia itu nggak sengaja di situ bukan bukan untuk ngikut ngaji, ya bukan ikut thalabul ilmi, dia mah cuma numpang aja di situ untuk duduk gitu, mungkin ada keperluan yang lain. Apa jawab Allah? Aku Ya, tidak akan pernah membuat kecewa siapapun yang ikut duduk di sana. Nah, mudah-mudahan walaupun ini dunia maya gitu ya, ini terkategori majelis zikir. Yaitu majelis di mana dibahas hukum-hukum Allah, dibahas ilmu-ilmu Allah, dibahas Al-Quran, dan dibahas kebaikan-kebaikan. Itu dia ahli zikir. Bukan hanya melafadzkan lafad-lafad zikir. Ya, karena adzikru itu bisa maknanya Al-Quran, adzikru bisa maknanya ilmu, ya fas'alu ala dzikri, ya tanyalah engkau kepada ahli ilmu gitu. Jadi mazikir itu bisa memang dilafatkan ya tadi kalimat-kalimat thayyibah dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah di mazikir ini dan amin. didoakan malaikat ya dan Amin. Allah dengan wasilah kita istiqomah ya, ngaji ini ya sampai akhir hayat kita ya. Kemudian membuat Allah ridho dan Allah mengampuni dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan disehatkan semua Amin. dan saya juga terima kasih support doa untuk istri saya ya. Apa dan eh, dan itu pasti yang terbaik ya, yang terbaik bagi almarhumah dan insya Allah juga terbaik bagi saya. Karena saya juga khawatir, saya tidak sabar. Jadi paham saya khawatir, saya tidak sabar ngurusin istri sampai akhir hayatnya. Demikian pula yang saya khawatirkan istri saya tidak sabar ketika diuji dengan sakitnya. Jadi dari secara lahiriah sih insya Allah dia dalam keadaan sabar, sabar dan alhamdulillah saya sampai terakhir ya mendampingi beliau. Mudah-mudahan itu juga dicatat sebagai sebuah kesabaran dan istiqomah dalam kesabaran. Demikian pula teman-teman sekalian, kalau sedang diuji ya apa ya sabar ya diuji sabar. Kemudian kalau kemudian kita diujinya dengan sehat ya, diujinya dengan banyak duit, sabar gitu, sabar. Gimana sabarnya? Ya, sabarnya. Ya sabarnya orang yang berduit itu dia istiqomah dalam berbuat baik gitu kan. Jadi semakin dermawan ya, semakin banyak membantu itu bentuk sabar atau syukur ya. Karena kata sabar dan syukur ini bagi orang yang beriman itu ya apa tidak berbeda nyata gitu. Tidak berbeda nyata. Jadi ujungnya sama, ujungnya baik gitu ya. Kalau diberikan kemudahan syukur, kalau diberikan kesulitan sabar. Dan sabar dan syukur itu dua kosakata yang harus harus menjadi warna hidup kita. Syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar. Insya Allah.
Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita lanjutkan minggu depan malam Kamis yang akan datang. Tetap istiqomah dalam kebaikan, tetap rukun dalam rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ya ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'asir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma ja'al amalana kullaha khalisan liwajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam. Jazakallahu khairan Mangga Ustaz. semuanya. Makasih Mas Arya. Syukran. Sehat-sehat terus. Terima kasih Sampai semua ketemu pekan teman-teman. depan Ketemu semua minggu depan. dengan bersama host kesayangan Om Arya. Ya. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam.